podcast bab 4 yang berjudul Orang Tua Adalah Pendidik Utama dengan dasar kitab Keluaran 20 ayat 12, Amsal 20 ayat 6, dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Tujuan podcast ini yang pertama, bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. Yang kedua, mengakui bahwa orang tua adalah pendidik yang utama. Dan yang ketiga adalah memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat podcast bab 4 ya teman-teman. Nah, di sini tuh sebelum kita bahas lebih dalam mengenai topik kita kali ini, aku mau nanya deh, menurut kalian itu apa sih pendapat kita masing-masing di sini nih tentang orang tua menjadi pendidik utama kita? Kalau aku, orang tua sebagai pendidik utama ya itu benar, karena kan begitu kita lahir di dunia yang mengurus kita kan orang tua ya. Iya benar. Apalagi kan yang mengandung kita juga orang tua. Dan sebelum kita pergi ke dunia luar, pasti orang tua udah ngajarin yang baik-baik ya, gimana cara kita ngadepin. Nah, menurut kalian nih ya, pernah gak sih kalian tuh lihat atau dengar tentang anak yang memutusin hubungannya sama orang tuanya? Aku yang lagi keren itu sih nanti anaknya di Intan Nurjani. Oh iya, si Loli itu ya? Ya, si Loli itu yang lebih pilih pacarnya itu kan ya. Itu tuh gak baik ya teman-teman, itu salah satu contoh bukti nyata gitu loh di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi meskipun tindakan itu tuh gak baik, namun tetap aja setiap masalah itu tuh ada penyebabnya nih teman-teman. Meskipun di dalam hukum tercatat kalau misalnya anak itu adalah milik orang tua, namun Tuhanlah yang memiliki setiap kita nih, setiap anak-anak. Dan ayat itu tuh tercatat dalam Yeskiel 18 ayat 4a. Nah, kalian udah tahu belum sih dari isi ayat Yeskiel 18 ayat 4a itu? Isinya tuh karena hal itu segala sesuatu apa yang orang tua lakukan itu harus diperhitungkan dengan baik-baik. Apakah yang dilakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, pasti kalian juga pernah ngeliat kan perlakuan orang tua yang seenaknya aja gitu, kayak suka mukulin anaknya gitu kan ya, suka disuruh kerja mungkin Ya, dan kayak orangnya tuanya nyantai-nyantai di rumah sama anaknya yang disuruh kan. Banyak sih yang temuin kayak disuruh ngamen, ya, disuruh jualan ya. pasti gitu ya. Jadi itu harus diakui juga ya teman-teman, kalau ada beberapa orang tua tuh yang menganggap anak atau kita nih sebagai barang. Kalau kita menguntungkan pasti kita disimpan, tapi kalau kita tidak menguntungkan pasti kita akan dilepas Iya, dong. aku juga sering ngeliat tuh di sekitaran rumahku tuh ada anak yang dibiarin aja gitu di jalanan. Kan padahal kan anak itu tuh butuh sosok orang tua gitu ya. Nah, sebenarnya nih ya, kalau menurut pandangan kalian tuh lebih milih orang tua atau teman sebaya gitu? Lebih teman sebaya nggak sih? Iya, Karena betul. kita lebih care aja, lebih terbuka sama mereka. Iya kan, sama orang tua susah gitu ya ngasih ungkapin sesuatu gitu. Bahkan tentang kesaran kita aja belum tentu kita setiap hari tuh bisa kasih tahu kita gimana hari ini. Nah, tapi ada seorang psikologis kan yang mengatakan bahwa kesempatan untuk orang tua membina kedekatannya gitu dengan anak-anak mereka itu nggak lama. Karena begitu anak-anak itu masuk ke usia remaja, umumnya anak-anak akan lebih akrab dan lebih dekat gitu dengan teman-teman sebayanya. Apalagi di usia remaja kayak kita gini nggak sih? Sepertinya tuh kita lebih memilih teman-teman sebaya karena kita membutuhkan sahabat nggak sih? Iya, betul. Karena sahabat juga yang bisa ngertiin kita. Oleh sebab itu, jika anak ingin dekat dengan orang tua harus menjadi sahabat bagi anak. Bila anak meminta solusi dengan orang tua harus menjelaskannya dengan baik. Nah, karena kita tadi bahas peran ayah dan peran ibu nih, menurut kalian pribadi lebih berat tugasnya tugas Ibu nggak sih? Iya sih, apalagi kayak sering kita tuh biasanya kayak udah jadi tradisi gitu ya buatnya kayak menempatkan ibu tuh tugas ibu tuh di rumah, terus kayak ngedidik, terus mengasuh anak gitu. Nah, sedangkan tugas ayah tuh di luar rumah. Nah ini tuh biasanya tercermin kalau misalkan di dalam buku pelajaran di sekolah dasar dan siswa disuruh memilih mana yang lebih tepat, ibu di rumah
dipantau. Apakah pembagian tugas ini dapat digunakan? Musik kayaknya enggak ya. Tapi hasil penelitian memang menunjukkan bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu lebih dekat kepada ibunya. Jumlah penelitian itu pada remaja di Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Tentu aja nih hal ini sudah mengherankan karena umumnya pekerjaan ibu itu mengasuh anak-anaknya di rumah kan, dan ayah yang bekerja di kantor gitu dari luar. Namun tanpa kedekatan sosok ayah sebagai anak-anaknya, anak itu bisa mengalami kesulitan saat dia itu beranjak dewasa gitu. Nah, walaupun anak itu hanya titipan dari Tuhan pada orang tua, sungguh nggak mudah ngasih mendidik dan mengasuh anak agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan bersama. Iya sih, dan hampir nggak mungkin gak sih untuk ngebiarin orang tua itu ngejalanin tugas sebagai pengasuh dan pendidik anak kalau nggak dibekali secara memadai. Nah di sini kita bisa melihat dan kita bisa berharap supaya gereja menggunakan kesempatan untuk membekali orang tua dengan bertanggung jawab. Nah, ada pesan Alkitab nih untuk anak-anak sejak kecil. Mungkin kita sudah belajar ya tentang 10 kebenaran Tuhan. Benar nggak sih? Dan aku belajar di gereja gitu ya. Yaitu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Nah, mungkin kita saat kecil juga udah hafal gitu ya. Sejak kecil kita udah hafal 10 perintah Tuhan. Yang ke-1 sampai yang ke-3 itu kan tentang manusia ke Tuhan, dan 4 ke 10 sisanya dari manusia untuk manusia. Nah, yang kelima ini tuh pesannya itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya nanti tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Sebenarnya urutan ini tuh sebuah kebetulan atau gimana sih ya? Kalau dilihat itu artinya urutan penempatan nggak membangun anak itu nggak sih? Ya tentu enggak sih. Kan melalui orang tua lah kita hadir di dunia, benar nggak? Iya sih. Melalui orang tua lah kita belajar tentang berbagai banyak hal. Mulai dari belajar berjalan, berbicara, belajar mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang boleh kita lakukan atau yang harus kita hindarkan. Nah di sini juga kita juga tahu bahwa kan di dalam perjanjian baru Rasul Paulus kembali menjelaskan cerita ini. Keteladanan orang tua bagi anak. Apa yang orang tua lakukan, apa baik hal baik ataupun buruk itu sangat berpengaruh atas perkembangan anaknya. Bener banget. Contohnya nih, seorang anak yang memiliki sosok ayah yang suka mengamuk, yang suka melukai keluarganya, melukai ibunya, melukai anak-anaknya, dan juga sering berbicara yang sembarangan. Maka anak itu di kehidupan dewasanya akan mengambil contoh dari sang ayahnya sendiri. Ya sudah, sekarang udah banyak kan pasti ya hidupnya tuh gak teratur banget gitu. Suka ngomongnya gak bener ya. Ya, kayak di rumahnya kalau misalnya kita biasa kesal sama orang yang kayak gitu tuh kayak gak pernah diajarin apa sama orang tua Ya, juga. apalagi kan pergaulan mereka belum tentu ya. bebas ya. Ngomongin berbicara yang sembarangan nih. Kalian suka gak sih kayak ada sesuatu kosan gitu ya? Iya. Apalagi kalau lagi sama sahabat sendiri. Iya, lagi seru-serunya. Iya. Kita dikit close aja gitu ya. Kalau misalkan apalagi sekarang kayak yang dari sekarang tuh kayak bukan kekuasaan lagi, jadi kayak emang udah Iya, biasa gitu ya. aja ya, udah Jadi, bawaan. iya iya. Nah, di dalam kita tuh juga tertulis sebenarnya kalau kita itu jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kami. Nah, jadi kita tuh harus kurangin gitu ya. Jangan sampai kasihkan kita sampai lupa gitu loh artian terus dari satu dari Kalau iya kalau misalkan cari kan kayak itu tuh pasti udah gampang lah ya itu orangnya. Nah, aku punya sekilas gitu. Nah, jadi ada anak muda ini sering kayak ngomong kotor gitu, saya tanya ke bapaknya, gimana sih cara dia tuh suruh kurang-kurangin ngomong kotor, terus itu aku kesal banget. Nah, jadi kata bapaknya ini ngomong, jadi itu gampang untuk itu, cuman lu nggak mungkin bisa ngomong kotor tuh dalam 30 jam buat ngomong kotor itu pas sulit, apalagi 30 menit, 50 menit itu kita mulai bisa dari per menit itu kita udah sering masuk buat mikir kayak gue menit ini di 1 menit ini nggak boleh ngomong kotor sama sekali, jadi kayak
benar-benar kita kontrol emosi kita. Nah, nanti berakhir 10 menit kita harus bisa ya bisa terapin buat bisa kelihatan mulai kebiasaan juga yang hari-hari ya apa masih aktif. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.